Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan ya. Hari ini tanggal 31 Maret 2020. Semoga saja di penghujung bulan ini akan muncul kebahagiaan bagi kita semua. Setelah kemarin-kemarin kita sangat khawatir sekali ya, takut kemana-mana, sangat concern dengan adanya virus corona gitu, sehingga anak-anak semuanya diem di rumah, di karantina. Tetapi buat kalian yang masih tetap harus bekerja ya, lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, semangat, dan jangan lupa menjaga kesehatan, kebersihan, jangan lupa untuk pakai masker, kurangi berinteraksi dengan banyak orang, lalu juga selalu pakai pembersih tangan, hand sanitizer ya, sehingga kita bisa selalu dalam keadaan yang bersih. Tetapi dampak positif dari virus corona ini tentunya kita semakin memperhatikan mengenai masalah kesehatan yang biasanya cuek. Dan jangan lupa setiap habis keluar dari rumah langsung dicuci bajunya dan langsung mandi ya. Mudah-mudahan kita berdoa kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita mulai dengan ramalan zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries. Aries, kartu percintaannya di minggu ini ada kekuatan atau kesabaran ya. Di sini si Aries harus ekstra sabar karena mungkin sesuatu yang pernah kalian janjikan terhadap pasangan akhirnya meleset gitu. Bisa dikarenakan karena situasi dan kondisi perekonomian saat ini yang kurang begitu bagus, sehingga mungkin tadinya janjinya pada saat pasangan ulang tahun atau kalian berulang tahun, itu kalian mau beliin sesuatu untuk pasangan, itu ternyata batal gitu ya. Diutarakan aja dengan baik ya, meskipun memang akhirnya bisa meleset sedikit lah dari jadwal yang harusnya udah bisa ngasih sesuatu untuk orang yang disayang, tetapi tidak bisa, pasti dia pun akan mengerti ya. Jadi untuk Aries yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran, memang di minggu ini kalian lagi galau banget. Galau karena ternyata cash flow-nya kurang begitu bagus, sehingga apa yang sudah kalian janjikan tidak bisa dipenuhi ya. Tetapi kalau memang pasangan kalian mengerti, pasti dia bisa menerima kok gitu. Jadi ya kasih tahu aja kalau memang kondisi keuangan kalian lagi nggak terlalu bagus. Sementara itu untuk Aries yang masih single, di minggu ini kalian memang lebih banyak diam di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini merupakan hal yang jarang sekali kalian lakukan, tetapi dari peristiwa ini akhirnya kalian bisa saling mendekatkan diri dengan keluarga yang selama ini jauh gitu, jarang komunikasi, akhirnya intens lagi sehingga muncul kebahagiaan-kebahagiaan yang baru ya. Untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan, di sini kartunya yang keluar adalah Sang Keadilan, The Justice, oke. Jadi si Aries ini lagi berusaha banget untuk bisa menyeimbangkan pengeluaran dan juga pendapatan. Dalam kondisi perekonomian yang agak sedikit sulit saat ini, kalian memang ekstra berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa membayar tagihan-tagihan karena ada beberapa pekerjaan juga yang pending. Jadi saran dari Furi, karena memang ini dialami oleh bukan hanya Aries saja ya, tetapi juga oleh zodiak-zodiak lain, maka ini saatnya memang kalian harus ekstra bersabar. Dan kalau memang ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi, ada beberapa pembayaran yang belum bisa dibayar, ya lebih baik dikemukakan saja sehingga orang lain pun bisa mengerti karena situasi dan kondisi kita juga sama ya. Oke, itu adalah ramalan untuk Aries. Sementara itu zodiak yang kedua, Taurus. Kartu percintaan Taurus di sini ada The Lovers atau pecinta ya. Di mana si Taurus ini lagi saling dimabuk asmara sebenarnya, tetapi berantem mulu gitu. Berantem karena alasan dan hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal, nggak perlu diributin. Dan terkadang masalahnya itu diakibatkan oleh orang lain maupun dari pemikiran-pemikiran negatif sendiri. Jadi hati-hati Taurus, jangan negative thinking atau negative mind terhadap pasangan ya. Tetap positive thinking dan jangan terlalu berpraduga kalau memang itu tidak ada alasannya gitu, sehingga kalian tidak tidak cekcok terus
gitu, karena sebenarnya permasalahannya nggak ada gitu ya, dijalanin aja. Ini berlaku untuk Taurus yang sudah menikah maupun masih dalam masa pacaran, karena di minggu ini banyak sekali cekcok dan keributan yang terjadi ya. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini kartunya yang keluar adalah pengorbanan atau the hangman ya. Jadi sebagai figur yang sangat ambisius dan ingin bisa mendapatkan uang dari berbagai sisi ya, sifat dari Taurus itu misalnya dia udah menguasai bidang satu, dia suka pengen dapat lagi dari bidang yang lain ya. Tujuannya bagus ya, supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Tetapi di sini diingatkan untuk tidak melanjutkan pekerjaan yang memang sia-sia, nggak ada hasilnya gitu. Jadi si Taurus ini lagi gila-gilanya mengerjakan sesuatu hal dan juga agak sedikit nyuekin kerjaan dia yang sebenarnya gitu, tetapi sebenarnya si hal yang satu ini nggak menjanjikan apa-apa gitu. Jadi saran dari Furi dan saran dari Tarot adalah tinggalkan pekerjaan yang memang sia-sia aja gitu, wasting time ya. Sementara untuk Taurus yang masih single, di sini belum kelihatan ingin mencari pengganti pasangan karena memang kalian lagi fokus untuk memperbaiki taraf kehidupan, terutama perekonomian di masa-masa yang agak sulit seperti sekarang ini ya. Oke, lalu yang ketiga adalah Gemini. Gemini di sini kartunya yang keluar adalah pemanggilan atau the judgment ya. Jadi si Gemini ini lagi dirempongin sama mantan ceritanya. Dan ini membuat kalian agak sedikit sulit. Hati-hati, mungkin Gemini kamu lagi ada permasalahan yang diakibatkan mungkin dulu kalian pernah janji atau pernah punya hutang ya, hutang berbentuk materi, uang, maupun hutang janji kepada mantan, dan sekarang tuh seolah-olah si mantan dari masa lalu itu nggak terima dan ngerecokin. Ini membuat hubungan Gemini dengan istri atau dengan pacar agak sedikit nggak enak ya, diakibatkan oleh tingkahnya si Gemini di masa yang lalu. Jadi saran dari Furi, selesaikan permasalahan di masa lalu, bicara baik-baik ya. Kalau memang si mantannya nggak mengerti, nggak bisa diajak bicara baik-baik, ya sudah dihindari saja. Yang terpenting adalah kalian memberikan pengertian kepada pasangan supaya tidak muncul praduga yang enggak-enggak ya. Oke, sementara itu untuk Gemini yang masih single, ada beberapa pilihan yang sepertinya sih lumayan ya, lumayan menarik, lumayan baik untuk bisa deket, tetapi memang kalian masih dalam masa pilih-pilih ya, slowly aja supaya nggak salah menentukan pilihan. Sementara itu untuk keuangan, di sini kartunya yang keluar adalah kesederhanaan. Oke. Jadi Gemini di minggu ini belum bisa boros, karena memang nggak ada yang bisa diborosin juga gitu. Jadi banyak sekali proyek yang pending, banyak sekali hal yang harusnya bisa diterima ternyata enggak gitu. Tenang aja, kalau memang sudah rezekinya dia akan datang, tapi mungkin agak telat. Misalnya harusnya dapatnya di akhir bulan ini, tapi ternyata mundur 2 minggu lagi kalian baru dapat rezeki. Ya nggak apa-apa, jangan terlalu banyak pengeluaran dan usahakan untuk cari sampingan supaya ada uang buat nambal-nambal keperluan ya. Karena keuangan di minggu ini jeblok banget gitu buat Gemini. Oke. Lalu zodiak terakhir di sesi pertama adalah Cancer. Cancer di sini kartunya yang keluar adalah dunia atau the world ya. Jadi di saat beberapa zodiak lain agak sedikit galau karena situasi ekonomi atau situasi dan kondisi masyarakat saat ini, justru Cancer lagi berbunga-bunga. Lagi bahagia banget karena apa yang dicita-citakan bersama pasangan bisa terwujud. Ya mungkin kalian udah lama nabung gitu, atau kalian sudah lama merencanakan sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi saat ini, sehingga minggu ini adalah minggu yang sangat membahagiakan untuk Cancer yang sudah menikah maupun yang masih dalam masa berpacaran. Dan ada kemungkinan untuk merencanakan rencana pernikahan ya, semoga lancar. Sementara itu untuk Cancer yang masih single juga di minggu ini sudah mulai open hearts, membuka hati dan juga intens komunikasi dengan seseorang, dan kalian juga sangat bahagia ya. Oke, sementara itu untuk urusan karir dan keuangan Cancer, di sini kartunya yang keluar adalah Baginda Raja. Oke. Artinya menghalalkan segala macam cara untuk mencapai sebuah tujuan.
Hati-hati Cancer, jangan terlalu ambisius karena bisa saja akhirnya bukannya keberuntungan tetapi malah malapetaka yang kalian dapatkan dari sikap kalian. Jadi boleh kalian benar-benar kejar gitu ya, kejar kejar target, tetapi jangan menghalalkan segala macam cara juga meskipun kondisi lagi seperti ini. Jadi jangan sampai sekarang untung tapi kemudian di lain minggu atau di lain waktu kalian malah mendapatkan malapetaka. Jadi just let it flow, apa adanya aja, do your best. Pasti pada akhirnya kalian juga akan mencapai sebuah kata yang namanya kesuksesan ya. Oke, by the way di masa-masa lagi sedikit gloomy seperti ini saya memang sengaja pengen ngajak dua orang teman saya ya, siluman rubah dari Tabanan yang namanya Crystal dan juga Christy. Kita sama-sama pakai baju biru ya. Cerita lengkap tentang siluman rubah ini nanti akan ada di sesi boneka arwahnya Furi ya, dan mereka hari ini memang berkesempatan hadir untuk nemenin saya di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita bertiga bisa membuat kalian yang lagi pusing gitu bisa sedikit lebih happy ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun, dan kita akan kembali lagi ke sesi yang kedua. Halo teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua dengan 4 zodiak selanjutnya ya. Dan meskipun di sini lagi hujan ya dan juga masih banyak kekhawatiran tentang virus corona ya yang jadi kekhawatiran kita semua sebenarnya. Ya Furi cuman mau ngingetin jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan diri kita dan juga keluarga, terutama anak-anak di rumah ya, diingatkan terus. Mudah-mudahan ramalan tadi di sesi yang pertama cukup resonate ya, dan kalau memang tidak resonate Furi minta maaf karena memang yang namanya ramalan itu hanyalah sebuah prediksi. Ketentuan semuanya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Leo. Di sini kartu percintaan Leo adalah Sang Imam, ya. Di minggu ini, pada akhirnya Leo ini bisa mendapatkan sedikit pengakuan dari pasangan, meski pasangan pacaran atau pasangan suami atau istrinya, bahwa dia bisa menjadi pemimpin. Ya, jadi lagi sedikit happy karena ternyata saran-sarannya, masukannya sudah mulai didengar oleh pasangan. Yang biasanya pasangan kalau dikasih tahu suka marah-marah gitu, suka membantah, maka di minggu ini pasangan sudah mulai nurut karena memang apa yang kalian jelaskan itu memang sesuai dengan fakta dan memang harus seperti itu gitu. Jadi sifat mengalah kalian selama beberapa minggu dengan pasangan akhirnya bisa membuahkan hasil gitu, dan ini membuat kalian cukup bahagia dan juga rumah tangga maupun hubungan percintaannya cukup adem ayem di minggu ini ya. Sementara itu untuk Leo yang masih single, di minggu ini kalian memang lagi concern banget ya dengan situasi saat ini. Jadi memang lagi mendekatkan diri dengan teman-teman untuk sama-sama bahu-membahu melawan virus gitu. Meskipun mungkin chatnya tidak, ketemunya tidak secara langsung tapi by chat gitu. Karena kalian sudah merasa gemes banget gitu sama keadaan sekarang. Karena dengan keadaan seperti ini kan perekonomian juga jadi turun gitu, dan ini membuat kalian lagi disibukkan untuk berkomunikasi dengan teman-teman lama maupun dengan keluarga jauh gitu. Oke, sementara itu untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan Leo cukup baik. Di sini ada Surya ya. Jadi sebenarnya dalam situasi yang kurang begitu bagus seperti ini, justru kalian akan menerima pembayaran. Mungkin ini adalah pembayaran hutang dari orang yang sudah lama banget nggak pernah bayar, atau mungkin dulu kalian pernah mengerjakan sebuah proyek dan pembayarannya diundur-undur, maka di minggu ini uang tersebut bakalan masuk ke rekening, dan ini membuat kalian sedikit lega. Jangan terlalu boros ya, mengingat situasi dan kondisi yang tidak terlalu bagus saat ini, uangnya harus sedikit ditabung supaya kalau ada apa-apa kalian juga siap ya. Oke. Sementara itu untuk zodiak Libra, di sini kartu percintaannya yang keluar adalah Maharani ya. Jadi Libra single itu justru lagi pusing banget
Pusingnya bukan karena nggak ada yang deketin, justru pusingnya karena terlalu banyak orang yang mendekat, sehingga kalian merasa sangat worried, sangat khawatir. Mengingat dulu-dulu sering sekali dapat PHP atau mungkin disakiti oleh orang yang disayangi gitu, sehingga pada saat banyak orang yang ngedeketin seperti ini, kalian berpikir ini orang kenapa ya? Apakah dia memang tulus, ikhlas, benar-benar suka, atau memang ada udang di balik batu gitu. Jangan terlalu negatif thinking ya Libra, buka aja hatinya, toh kalau memang dia kurang baik, kalian juga bisa melihat sendiri ikhlas atau enggak, tulus apa enggak sih gitu, sehingga kalian bisa memutuskan mana yang terbaik. Tetapi memang tidak usah terburu-buru ya. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah maupun yang sudah berpasangan, di sini memang harus ekstra sabar ya, karena di minggu ini banyak sekali percekcokan dengan pasangan. Ada aja gitu masalah yang diributin. Masalah anak, masalah keuangan, masalah kesehatan, apa aja jadi ribut. Jadi disarankan untuk Libra di minggu ini cooling down ya, jangan terlalu banyak cekcok ya, usahakan justru dengan banyaknya waktu bersama pasangan justru kalian bisa membangun kembali benih-benih cinta yang lama gitu. Jadi jangan malah jadi ribut terus gitu ya. Oke, sementara itu untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada roda kehidupan. Jadi buat Libra yang kemarin-kemarin sempat merasa terintimidasi atau dizolimi oleh seseorang ya, mungkin ada pembagian hasil yang tidak fair, atau mungkin kalian tiba-tiba di cut off dari sebuah pekerjaan tanpa ada alasan dan lain-lain, maka di minggu ini kalian akan mendapatkan keberuntungan gitu. Jadi kayaknya ini bayaran dari kesusahan-kesusahan yang kemarin kalian alami. Di saat ini Tuhan lagi berbaik hati untuk meningkatkan taraf perekonomian kalian meskipun situasi dan kondisi lagi nggak bagus gitu. Jadi manfaatkan situasi dan kesempatan dengan baik, jangan sampai mengecewakan orang yang memberikan kita kepercayaan ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah Scorpio. Di sini kartu percintaan Scorpio yang keluar adalah kereta kuda. Lagi bingung di antara dua pilihan ya. Jadi ini adalah kebetulan untuk Scorpio yang sudah punya pasangan. Jadi udah punya pacar atau udah punya suami gitu. Justru ini lagi bikin kalian galau dan bimbang banget. Di satu sisi kalian sudah berpasangan, sudah punya suami atau sudah punya istri, tetapi di sisi lain ada orang lain yang mendekat. Dan sepertinya orang ini memang dari masa lalu gitu. Jadi kalian juga tahu bahwa orang ini baik dan dia juga menawarkan bantuan gitu, sehingga nggak ada alasan juga kayaknya buat kalian jauhin dia karena orangnya sama sekali tidak nyebelin gitu. Cuman di sini Furi hanya ingin mengingatkan jangan mencoba untuk berselingkuh karena nantinya akan muncul permasalahan yang berat ya. Ya kalau misalnya masih pacaran mungkin kalian masih dalam taraf memilih, tetapi apabila kalian sudah menikah pertimbangannya kan lain. Jadi hindari perselingkuhan. Sementara itu untuk Scorpio yang masih single di minggu ini belum ada tanda-tanda bakalan ada pengganti atau pendamping yang baru, dan kalian juga sepertinya lagi sibuk oleh pekerjaan ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan, di sini ada bintang atau the star. Jadi akan ada muncul sebuah tawaran yang menarik tetapi memang beresiko. Jadi kalian harus ekstra hati-hati untuk bisa menerima pekerjaan ini, iya atau tidak. Jangan hanya dilihat dari nominalnya saja yang menggiurkan, tetapi lihat resiko ke depannya. Jadi jangan karena situasi kita sedang terpuruk segala pekerjaan diambil, tetapi kemudian kita akan menyesal di kemudian hari karena pekerjaan ini ternyata bukan pekerjaan yang baik untuk dilakukan gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah zodiak Virgo. Kartu percintaan Virgo di sini ada maut ya. Jadi gambarnya agak sedikit serem sih. Tapi bukan berarti akan ada orang yang meninggal, bukan. Hanya saja mungkin ada perasaan yang mati ya. Diakibatkan karena kalian selalu dikecewakan oleh pasangan. Jadi mungkin ada beberapa Virgo yang berpacaran putus atau mungkin yang sudah menikah cintanya udah mulai pudar, udah mulai luntur karena seringkali mendapatkan kekecewaan atau mungkin kekerasan kata-kata, kekerasan fisik dari pasangan sehingga saat ini kalian benar-benar sudah merasa muak dan capek gitu.
Ya saran dari Furi adalah Furi serahkan semuanya kepada kalian. Kalau memang pasangan tidak bisa lembut, selalu membuat kita tertekan, ya untuk apa dipertahankan gitu. Lebih baik kita move on dan memang keluar dari toxic relation atau hubungan yang hanya menyakiti kedua belah pihak atau hanya menyakiti satu pihak. Jadi nggak usah wasting time gitu ya. Oke, sementara itu untuk Virgo dalam hal keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada sang jauhari ya. Artinya jangan memanipulasi keadaan, oke? Karena kondisi sekarang lagi kurang bagus, stop membeli barang-barang yang tidak perlu. Stop untuk melakukan gaya hidup sama seperti keadaan dan kondisi yang sebelumnya. Karena bisa saja besok atau lusa ada pengeluaran yang tidak terduga gitu. Jadi di sini banyak sekali Virgo yang mengambil langkah yang penuh dengan resiko. Seperti ya udah deh nggak apa-apa kan ada kartu kredit ini nggak apa-apa deh gitu. Nanti juga kan kondisi bakalan balik lagi seperti semula. Jangan seperti itu. Justru kita harus mempertimbangkan kemungkinan yang terburuk gitu dari saat-saat seperti ini. Jadi jangan sampai nanti kartu kredit kepake banyak sementara kondisi keuangan masih lama sekali akan stabil dan kembali seperti semula ya. Oke, itu tadi ramalan untuk 4 zodiak di sesi yang kedua dan kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga setelah yang berikut ini. Halo teman-temannya Furi, balik lagi di sesi terakhir, sesi yang ketiga dengan 4 zodiak terakhir di ramalan zodiak minggu ini 31 Maret 2020 ya. Semoga segala macam hal yang terjadi bisa segera berakhir ya, terutama hal-hal yang negatif yang bikin kita semua kita semua worried, khawatir dan ketakutan kesana kesini, yaitu virus corona akan segera berakhir ya, karena memang ini jadi kekhawatiran untuk banyak orang ya. Oke, ditemani oleh Kristal dan Kristi, hari ini saya bakalan baca zodiak Aquarius. Kartu percintaan Aquarius di sini yang keluar adalah sang iblis ya. Jadi Aquarius ini memang sepertinya sangat terpengaruh oleh keadaan situasi dan kondisi perekonomian saat ini. Sehingga dia dengan pasangannya pun marah-marah terus ya. Mungkin karena adanya sedikit kesulitan dalam hal perekonomian atau kondisi sekarang juga yang nggak sebagus sebelumnya gitu, kalian marah-marah mulu sama pasangan. Ini berlaku untuk Aquarius yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah. Di sini diingatkan hati-hati, jangan sampai mempengaruhi hubungan kalian berdua karena keadaan dan situasi perekonomian saat ini gitu. Karena yang susah bukan kalian doang kok gitu, yang lain juga sama susah. Tetapi semua kita bareng-bareng berusaha untuk bisa menghadapi dan menjalankan dengan baik. Karena namanya hidup kan memang ada ups and down. Dan kita juga sama-sama mendoakan mudah-mudahan pemerintah dan juga lembaga-lembaga kesehatan bisa segera menemukan solusi sehingga keuangan dan perekonomian akan semakin membaik ya. Sementara itu untuk Aquarius yang masih single, hati-hati dengan pemikiran kalian yang terlalu negatif terhadap orang yang mungkin sekarang berniat untuk mendekati gitu. Berhati-hati boleh, tetapi jangan terlalu protektif terhadap diri kamu sendiri dan menganggap bahwa orang yang ngedeketin kamu itu ada sesuatu di belakangnya. Belum tentu juga gitu. Siapa tahu dia memang tulus gitu mau ngedeketin kamu, jadi kasih mereka ruang dan waktu untuk bisa mengenal kalian, coba komunikasi, kalau memang nggak cocok ya sudah gitu, mungkin bisa berteman aja ya. Nah sementara itu untuk urusan keuangan seperti yang tadi Furi sampaikan bahwa di saat ini kartunya yang keluar kereta kuda ya untuk Aquarius. Kurang begitu baik, rasa-rasanya sudah segala macam pekerjaan diambil tapi hasilnya masih kurang maksimal. Udah 2 pekerjaan, akhirnya nyoba lagi 3 pekerjaan dan ini bikin kalian sangat frustasi dan bete gitu karena nggak ada satupun yang jalan. Ya seperti yang tadi Furi sampaikan, sabar dan coba jalani karena memang semua kondisinya sedang seperti ini. Tidak usah terlalu negative thinking atau negative mind, mudah-mudahan situasi perlahan-lahan akan semakin membaik ya. Selanjutnya adalah ramalan untuk Sagittarius.
Di sini kartu percintaannya yang keluar menara ya. Cukup bagus sih untuk Sagittarius yang masih single, sedang berusaha untuk membuka hati terhadap seseorang yang baru. Jadi lagi dilanda kebahagiaan karena akhirnya setelah sekian lama nggak punya pasangan, di minggu ini kalian mulai falling in love again ya. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah menikah ataupun yang sudah berpacaran, di minggu ini kalian juga banyak sekali mengadakan kegiatan di dalam rumah berdua, dan komunikasi yang dulu-dulu sempat terputus atau mungkin ada kesalahpahaman, ada cekcok-cekcok, mulai kalian jalin lagi komunikasi yang intens sehingga hubungan kalian berdua lagi romantis ya. Ada sesi makan bareng, masak bareng gitu, atau sekedar cuma nonton TV bareng juga itu merupakan best moment lah yang jarang sekali kalian lakukan ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan keuangan di sini ada pengorbanan ya. Jadi apa sih artinya dari pengorbanan ini? Pengorbanan ini artinya segala upaya dan usaha yang kalian lakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga kalian merasa dalam urusan pekerjaan dan keuangan agak sedikit hopeless, putus asa, kok nggak ada hasilnya sih gitu. Kok buat bayar gaji karyawan aja kayaknya nggak cukup, atau kalau yang bekerja di perusahaan gitu kok buat bayar tagihan aja nggak cukup, dan ini bikin kalian mumet gitu. Sabar ya Sagittarius, karena memang semua kondisinya hampir sama ya, mungkin hanya ada beberapa zodiak yang diberi kelebihan di minggu-minggu seperti ini gitu, tetapi tenang aja ya, berusaha untuk positive thinking, segala kesusahan pasti akan ada endingnya. Segala penyakit pasti akan ada obatnya. Kita positive thinking aja ya. Sehingga di sini kalau Furi lihat ada banyak sekali Sagittarius yang ngerasa kesel sendiri gitu, kadang juga suka mengutuk dan menyalahkan diri sendiri gitu. Kenapa sih kok ambil kerjaan ini? Padahal bukan pekerjaannya yang salah. Memang situasinya sedang kurang baik. Nah ini kalau ada background kita lagi hujan gede ya di studio ya. Jadi mohon maaf ya pemirsa ya, teman-temannya Furi, karena ini dalam situasi seperti ini kita bener-bener maraton gitu syutingnya, karena takut nanti keburu di karantina, nanti nggak ada ramalan zodiak. Kalian kan pasti nungguin gitu ramalan zodiak mingguan. Jadi sorry aja kalau ada suara-suara petir ya. Lalu kita lanjutkan dengan Capricorn ya. Kartu percintaan Capricorn di sini masa bodoh. Artinya udah deh, saya udah nggak mau peduli lagi. Nah ini berlaku untuk Capricorn yang masih berpacaran maupun sudah menikah. Kalian mulai memutuskan ingin tidak peduli terhadap pasangan. Karena yang kalian terima hanyalah sebuah kebohongan gitu, perselingkuhan, dan kalian udah mulai capek deh. Pokoknya udah deh, enggak deh, kayak gitu. Jadi di dalam minggu-minggu ini kalian benar-benar pengen break up dari hubungan ini sambil melihat apakah kedepannya harus dipertahankan atau lebih baik ditinggalkan saja dengan karakter pasangan yang seperti ini ya. Sementara itu untuk Capricorn yang masih single di sini juga masih sibuk dengan pekerjaan dan berbagai hal untuk membantu keluarga ya, sehingga kalian belum ingin membuka hati karena yang kemarin-kemarin kelihatannya cukup menyakitkan ya endingnya. Oke, sementara itu untuk urusan pekerjaan dan keuangan ada Sang Petapa ya. Di sini kartu ini mengingatkan untuk Capricorn, tidak akan ada sebuah kesuksesan atau hasil yang maksimal kalau kalian malas berdoa kepada Tuhan dan juga tidak yakin dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi doa dan keyakinan itu adalah hal yang penting. Kalau kalian tidak yakin bahwa apa yang kalian kerjakan bisa membuat kalian sukses, maka kalian tidak akan pernah sukses. Tetapi jangan terlalu yakin tanpa adanya doa, karena segala sesuatu itu yang menentukan Tuhan gitu. Jadi di minggu ini Capricorn sedang diingatkan untuk yakin, jangan putus asa, dan juga tetap berdoa kepada Tuhan ya. Oke, yang terakhir adalah zodiak Pisces. Di sini percintaan Pisces yang keluar kurang membahagiakan ya, rembulan. Ada kesedihan di sini ya, the moon. Jadi buat Pisces yang kemarin lagi berbunga-bunga, lagi happy baru dikasih kado sama pasangannya, ternyata pasangan selama ini memendam sebuah kebohongan, dan ini kalian lagi marah banget.
Kebohongannya bukan berarti hanya perselingkuhan saja, bukan ya. Bisa aja kebohongan dalam hal keuangan, mungkin selama ini pasangan melakukan transaksi keuangan tanpa kalian tahu, atau punya tagihan di luar yang kalian nggak tahu, tidak ada keterbukaan antara pasangan dengan kalian, sehingga di minggu ini kalian sangat geram gitu dan sangat sedih. Saran dari Furi, coba bicarakan dengan baik dengan pasangan, tanya baik-baik, jangan sampai karena masalah keuangan akhirnya kalian menjadi putus gitu. Kalau memang bisa diselesaikan, ya selesaikan saja ya. Sementara untuk Pisces yang di sini sedang single, juga kalian lagi sedih karena ternyata kenalan yang kemarin membuat kalian sedikit bahagia itu ternyata memang dia cuman pengen PHP dan main-main aja. Tapi jangan khawatir Pisces, di luar sana pasti kamu bakalan dapetin jodoh yang jauh lebih baik ya. Jadi tetap semangat, move on terus sambil berdoa, pasti kamu bakalan dapetin jodoh yang terbaik ya dari Tuhan. Oke, untuk keuangan dan juga pekerjaan Pisces, di sini ada Sang Biarawati. Jadi Sang Biarawati ini artinya memang ada sebuah kewajiban yang harus kalian lakukan dan penuhi guna meng-up atau menambah pendapatan dan penghasilan. Apakah kewajibannya? Ya bukan hanya sekedar bayar hutang ya, tetapi di sini kalian juga harus memperbanyak sedekah. Justru dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini, sedekah akan sangat membantu, karena bagaimanapun juga doa dari orang-orang yang membutuhkan itu akan mengalir kepada kita dan akhirnya kita bakalan dapat banyak rahmat, bakalan dapat banyak blessing. Jadi mungkin di situasi sulit seperti ini kan orang banyak yang enggan mengeluarkan uang ya. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja orang berhemat gitu karena banyak ketakutan dan juga memang keuangan turun terus gitu. Tetapi jangan pernah lupa bahwa di luar sana banyak orang yang membutuhkan dan justru mereka-mereka itulah yang bisa mendoakan kita sehingga nanti ke depannya perekonomian kita akan naik lagi gitu ya. Jadi nggak boleh pelit meskipun situasi sedang sulit seperti saat ini. Oke teman-temannya Furi, mudah-mudahan ya 12 ramalan zodiak yang tadi Furi kasih sama kalian cukup resonate dengan apa yang terjadi, dan apabila memang tidak resonate, jangan lupa bahwa segala ketentuan dalam kehidupan itu hanyalah dari Tuhan ya. Jadi zodiak ini hanyalah untuk prediksi dan guidance aja. Mudah-mudahan cocok, oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channel Furi Harun, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga orang-orang yang kalian sayangi, dan mudah-mudahan wabah virus ini bisa segera berakhir ya. Oke, sampai ketemu lagi di ramalan zodiak minggu depan. See you.